Ya, berarti untuk Bapak Ibu yang baru tahun ini terlibat ataupun dilibatkan ataupun ditugaskan dalam pengelolaan ijazah maupun penerbitan ijazah di satuan pendidikan, ya ini selamat datang Bapak Ibu ke dalam sistem kita yang baru. Nah, memang saya berharap mungkin materi kita pagi atau siang ini terkait kebijakan ini boleh merefresh kali ya Bapak Ibu ya. Untuk mungkin yang sudah terlibat di tahun lalu, tapi untuk yang baru terlibat tahun ini, saya berharap materi ini boleh memberikan gambaran tentang kebijakan ijazah kita seperti apa. Nanti mungkin untuk teknisnya lebih spesifik lagi terkait sistem maupun datanya akan disampaikan di materi berikutnya. Nah, tapi sebelum kita sampai kepada sistem ataupun data, nah ini Bapak Ibu yang melatar belakangi ataupun yang menjadi dasar apa yang kita laksanakan untuk penerbitan ijazah di tahun ini. Nah, sedikit latar belakang ataupun sebenarnya kesimpulan dari sistem yang kita bicarakan di dalam kebijakan ijazah ini, Bapak Ibu, yaitu adanya perubahan dari tadinya kita mengirimkan belangko ijazah fisik menjadi format ijazah digital. Nah, Bapak Ibu, di dalam peraturan menteri kita dan dijelaskan lebih lanjut dalam pedomannya, kita tetap meminta Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk memberikan ijazah secara fisik kepada kepada peserta didiknya. Nah, tapi memang yang kita ubah adalah pengiriman belangko ijazah atau yang sekarang kita kenal dengan format ijazah ini, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita kirim dengan ekspedisi, dengan pengiriman secara fisik, kita sekarang mengirimkannya lewat platform digital. Dan ini yang berubah, Bapak Ibu, dari kebijakan ijazah sebelumnya dengan kebijakan ijazah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur ijazah. Tadi ya, kalau judul peraturan menterinya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, tapi secara spesifik mengatur ijazah untuk SD, SDLB, dan seterusnya juga termasuk satuan pendidikan penyelenggara program paket A, B, dan C, Bapak Ibu. Jadi meskipun nanti nama satuan pendidikannya kalau untuk pendidikan khusus sekolah luar biasa gitu ya Pak Edgar ya, tapi masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya penerbitan ijazahnya itu sesuai dengan bentuk ataupun jenjang pendidikannya. Jadi tetap ada ijazah untuk SDLB, SMPLB, dan juga SMLB-nya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu untuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai SPK, satuan pendidikan kerjasama, ataupun sekolah kita di luar negeri, serta program paket yang di luar negeri, ini menerbitkan ijazah berdasarkan Permen nomor 58 tersebut. Nah, Bapak Ibu, kunci dari pelaksanaan penerbitan ijazah kita adalah ini, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita pastikan terkait data yang kita miliki dalam proses penerbitan ijazah kita. Kita perlu memastikan kalau ijazah yang kita terbitkan itu diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Bapak Ibu, dan memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan satuan pendidikan. Nah, ini yang kita kunci, Bapak Ibu. Berbicara tentang ijazah ini, ada peserta didiknya, yaitu peserta didik yang menyelesaikan pembelajaran dan dinyatakan lulus. Nah, memang nanti di dalam kita untuk dapat membuat draft ijazahnya gitu, Bapak Ibu ya, format ijazah yang akan nanti diunduh, kita akan banyak berbicara tentang peserta didiknya nih, Bapak Ibu. Yaitu berbicara tentang identitasnya, tentang datanya, dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya, ini yang kita jaga, ini yang kita upayakan di dalam sistem ini, supaya ketentuan ini bisa kita laksanakan, Bapak Ibu. Jadi semuanya, semua unsurnya, peserta didiknya, prosesnya semuanya terpenuhi. Itu yang akan kita pastikan di dalam sistem manajemen ijazah kita. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti di dalam dokumen kelulusan peserta didik, satuan pendidikan akan menerbitkan 2 dokumen, Bapak Ibu. Yang pertama ijazahnya, sebagai dokumen pengakuan atas kelulusannya. Nah, dokumen yang kedua ini transkrip nilainya, Bapak Ibu, yaitu yang memuat tentang daftar mata pelajarannya dan nilai yang diperoleh. Atau kalau di dalam belangko ijazah di beberapa tahun terakhir kita, itu kita menyebutnya halaman belakang atau daftar nilai gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tapi kita pisahkan menjadi 2 dokumen yang berbeda, tetapi sesuai dengan ketentuan dalam permen, ketika ijazah ini diterbitkan, disertai dengan transkrip nilai. Artinya ada 2 dokumen tapi satu kesatuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk formatnya sendiri, sesuai dengan yang ada di dalam lampiran peraturan menterinya, yang ijazah ada di sebelah kiri, muatannya demikian, serta transkrip nilai, isiannya akan seperti yang di sebelah kanan, Bapak Ibu. Nah, mungkin perbedaan ketentuannya kita coba lihat, Bapak Ibu. Kalau ijazah,
Nah, ini salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan menterinya adalah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, muatan ijazahnya, ya ini sesuai dengan pasal 3 ayat 3-nya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti yang ada di dalam format lampirannya. Itu adalah muatan dari ijazah itu sendiri. Nah, perbedaan yang paling signifikannya adalah untuk ijazah, saat ini kita sediakan di dalam layanan sistem manajemen ijazah Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk transkrip nilainya, ini akan diterbitkan secara mandiri, pembuatannya dibuat mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, kemudian juga untuk transkrip nilai ini sendiri, nah kalau tadi muatannya itu sesuai gitu Bapak Ibu ya, pasal 3 ayat 3, sedangkan kalau transkrip nilai ini, muatannya paling sedikit, ini muatannya Bapak Ibu. Tapi jika ada informasi lain ataupun data lain yang sekiranya dipandang perlu oleh satuan pendidikan, itu dapat ditambahkan pada transkrip nilai tersebut. Lalu untuk mata pelajaran yang dimuat pun tentunya sesuai dengan kurikulum yang digunakan satuan pendidikan ataupun yang diikuti oleh si peserta didik sampai peserta didik tersebut dinyatakan lulus. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu perbedaannya antara ijazahnya dan transkrip nilainya, meskipun nanti ketika akan diterbitkan ataupun diserahkan, ini jadi satu kesatuan gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu berbicara tentang satuan pendidikannya, tadi salah satu persyaratan untuk ijazah itu diterbitkan, yaitu satuan pendidikannya harus yang terakreditasi Bapak Ibu. Nah, mungkin kondisinya jika ada yang masa berlakunya habis ataupun akan habis, tentunya Bapak Ibu di satuan pendidikan perlu mengajukan perpanjangan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Bapak Ibu. Jadi perlu dipastikan nanti satuan pendidikan Bapak Ibu semua memiliki status akreditasi yang aktif gitu Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipastikan di dashboard ijazah kita. Nah, selanjutnya untuk satuan pendidikan yang punya sertifikat akreditasi tapi statusnya tidak terakreditasi, nah ini yang kita melakukan pengindukan Bapak Ibu, atau di dalam nanti sistem manajemen ijazah kita namanya relasi legalitas gitu Bapak Ibu ya, karena kembali lagi ke yang ketentuan awalnya, yaitu ijazah itu hanya dapat diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, tapi untuk penerbitan ijazah untuk satuan pendidikan tidak terakreditasi ini, datanya tetap melekat di satuan pendidikan awal Bapak Ibu. Jadi di dalam data kita, di dalam Dapodik maupun sistemnya, ini kita tidak lakukan mutasi ataupun pemindahan data. Jadi tetap melekat di satuan pendidikan asal. Sehingga nanti waktu ijazahnya diterbitkan, itu dia tetap dinyatakan lulus dari satuan pendidikan asal, namun penerbitannya ataupun penandatanganannya itu dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang terakreditasi atau sekolah induk tersebut. Nah, untuk satuan pendidikan induk ini sendiri, Bapak Ibu perlu ditetapkan oleh instansi terkait, baik itu oleh dinas atau kementerian atau atas pendidikan untuk setiap tahun ajaran berkenaan Bapak Ibu. Jadi untuk ketika misalnya tahun lalu sudah ditetapkan, nah tahun ini perlu lagi ditetapkan satuan pendidikan induknya siapa saja bagi satuan pendidikan yang statusnya tidak terakreditasi. Nah, ini adalah kriterianya Bapak Ibu untuk yang satuan pendidikannya, sedangkan kalau untuk peserta didiknya, tadi persyaratannya menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi di dalam sistem kita, proses ini akan dibagi dalam 3 tahap Bapak Ibu. Nanti ada DNS, yaitu daftar nominasi sementara, yang ada di dalam dashboard Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu lihat sekarang, yang ada di Dapodik sekarang. Nah, ini kewajiban untuk satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi datanya Bapak Ibu, verval datanya. Sehingga nanti semuanya sudah padan, sudah valid, baru kemudian dapat lanjut ke dalam tahap berikutnya. Nah, setelah ada DNS, lalu kemudian ada daftar peserta didik yang telah ditetapkan lulus Bapak Ibu. Kalau tanggal kelulusan sesuai dengan pedomannya, sebetulnya prinsipnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Untuk pendidikan dasar itu di minggu awal Juni, kalau pendidikan menengah di minggu pertama bulan Mei. Nah, ini kita spesifikkan lagi yaitu di hari Senin pertama. Kalau untuk dasar nanti ada di tanggal 2 Juni, kalau untuk menengah itu ada di tanggal 4 Mei. Seperti itu. Nah, sedangkan setelah nanti daftar nominasi ada di dalam DNS, kemudian juga peserta didiknya ada dalam daftar penetapan kelulusan, barulah kemudian si peserta didik tersebut dapat masuk ke dalam daftar nominasi tetap yang nantinya akan diterbitkan, dibuatkan draft ijazahnya Bapak Ibu, format ijazah yang sudah diisi.
Nah, tapi nanti sampai dengan ijazah ini diterbitkan, Bapak Ibu, satuan pendidikan perlu untuk menerbitkan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, ditandatanganinya oleh kepala satuan pendidikan asal peserta didik. Nah, ini diterbitkan pada tanggal yang sama dengan penetapan kelulusan dan berlaku sampai dengan ijazahnya diterbitkan. Nah, berbeda dengan tadi ijazah gitu Bapak Ibu ya, diterbitkannya atau ditandatanganinya oleh sekolah terakreditasinya, tapi kalau untuk transkrip nilai maupun SKL ini ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan asal. Nah, kemudian Bapak Ibu berbicara tentang nomor ijazah nasional yang mungkin tahun lalu sudah Bapak Ibu lihat ada nomornya di setiap ijazah yang kita terbitkan. Ada 15 angka Bapak Ibu dengan kodenya masing-masing. Nah, ini bisa dilihat di layar, arti kodenya apa saja, kode dalam negeri, ada kode satuan pendidikannya, mulai dari SD LB misalnya 12, SMP LB 22, dan seterusnya, lalu ada tahun lulus, serta nomor urut nasional sesuai dengan bentuk satuan pendidikannya, dan terakhir ditutup dengan nomor acak. Nah, Bapak Ibu, selain sistem manajemen ijazah kita, Kementerian juga memberikan layanan melalui portal verifikasi ini di mana Bapak Ibu semua ataupun masyarakat ataupun pihak terkait gitu ya dapat melakukan verifikasi terhadap nomor ijazah nasional ini Bapak Ibu. Sehingga nanti dapat dilihat di dalam portal ini nomor ijazah nasional ini adalah milik siapa, peserta didik siapa dan lulus dari satuan pendidikan mana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu berbicara tentang penandatanganan baik itu untuk ijazah maupun transkrip nilai. Itu dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Bapak Ibu. Nah, bentuk penandatanganannya boleh menggunakan tanda tangan basah ataupun tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, Bapak Ibu ya. Nah, perlu kami ingatkan juga kalau dia tanda tangan basah, perlu dibubuhi stempel Satuan Pendidikan. Nah, lalu ketentuan lainnya adalah untuk Kepala Satuan Pendidikan yang statusnya masih pelaksana tugas, itu dapat menandatangani ijazah maupun transkrip nilai ini, nanti tanpa dituliskan keterangan PLT-nya di dalam format ijazahnya. Juga untuk yang non-ASN nanti untuk nomor induk pegawainya akan diisi dengan tanda satu strip pada format ijazahnya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu gambaran tentang ijazahnya, satuan pendidikannya, peserta didiknya, lalu penandatanganannya. Nah, ini yang masih dilakukan di satuan pendidikan, yaitu melakukan pencetakan untuk ijazahnya Bapak Ibu. Yang sebelumnya Kementerian cetak, kita kirim, sekarang kita kirimkan formatnya secara digital, tapi pencetakannya tetap perlu dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, spesifikasi kertasnya Bapak Ibu, kalau untuk ijazah, ukuran kertasnya ini A4 Bapak Ibu, sesuai dengan format ijazah yang nanti akan Bapak Ibu unduh dari sistem. Ukurannya secara default akan diberikan dengan ukuran A4. Nah, tapi ketika nanti akan mencetak, ketentuannya adalah minimal gramasinya 80 gram, Bapak Ibu. Ini ketentuan minimal, Bapak Ibu. Jadi kalau ada satuan pendidikan yang akan menerbitkan ijazah dengan kertas yang lebih tebal, 100, 150, dan seterusnya, nah kertasnya kita mengikuti pola cetak yang muncul di ijazah yang akan diterbitkan yang Bapak Ibu terima dari sistem manajemen ijazah kita. Nah, sedangkan kalau untuk transkrip nilai, ini ukuran kertasnya boleh A4, boleh F4 Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Misalnya jika dengan ukuran A4 kurang untuk memuatkan daftar mata pelajarannya, boleh menggunakan A4, ataupun boleh misalnya A4 tapi dengan lebih dari satu lembar, seperti itu jika diperlukan. Ketebalan kertasnya juga kita atur minimal 80 gram seperti ijazah, sedangkan warna kertasnya putih, namun karena ini nanti akan diterbitkan secara mandiri oleh satuan pendidikan, tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Contohnya seperti pemuatan logo satuan pendidikan ataupun yang lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nah, di dalam spesifikasi kertas ini yang tidak ditentukan dari pusat adalah terkait jenisnya Bapak Ibu. Untuk jenisnya ini juga kami serahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Baik itu jenis untuk HVS ataupun jenis kertas lain, art paper ataupun jenis kertas dengan tekstur tertentu, itu silahkan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika akan menerbitkan, ketika akan melakukan pencetakan, ini juga kita ingatkan untuk tidak melakukan pungutan Bapak Ibu. Baik itu untuk ijazah maupun transkrip nilai kepada peserta didik. Kami berharap semua proses ini sampai nanti ijazahnya diterima oleh peserta didik,
itu biayanya menggunakan biaya operasional yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dan juga kalau dia penerima BOSP, satuan pendidikannya boleh menggunakan dana BOSP tersebut, tentunya nanti dengan disampaikan pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti ijazahnya sudah diterbitkan, bagaimana kalau ada kesalahan penulisan, lalu bagaimana kalau misalnya ijazahnya hilang atau rusak? Nah, di dalam kebijakan Permen 58 ini, Bapak Ibu, kita mengenal istilahnya yang pembaru. Istilahnya adalah pembaruan ijazah maupun transkrip nilai ya Bapak Ibu. Prinsipnya adalah ijazah atau transkrip nilainya diterbitkan kembali, Bapak Ibu. Nah, kalau yang pertama, penerbitan perbaikan ijazah ini, dan atau transkrip nilai kalau ada kesalahan penulisan pada ijazah ataupun transkrip nilai yang sudah diterbitkan Bapak Ibu. Kalau ijazah nanti akan diberikan nomor ijazah nasional yang baru Bapak Ibu karena sudah ada perubahan datanya. Seperti itu. Nah, sedangkan nanti di dalam formatnya akan tercantum keterangan kesalahannya seperti apa. Sedangkan kalau untuk yang ijazahnya rusak atau hilang, nah ijazahnya dapat diterbitkan kembali Bapak Ibu, diterbitkan ulang. Nah, ini penerbitannya nanti tidak diberikan nomor ijazah nasional yang baru, tetap menggunakan nomor ijazah nasional yang sama, tapi nanti juga tetap akan ada keterangan bahwa ijazah tersebut telah diterbitkan ulang. Nah, keduanya Bapak Ibu, perbaikan ini maupun penerbitan ulang ini akan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang menjabat saat adanya penerbitan perbaikan ataupun penerbitan ulang ini. Karena pembaruan ini akan didasarkan oleh permohonan pemilik gitu Bapak Ibu ya. Jika ditemukannya kesalahannya di waktu yang masih yang tidak kita tahu gitu Bapak Ibu ya, antara 1 hari, 2 hari, minggu, bulan, tahun ke depan ataupun penerbitan ulangnya, dokumennya, ijazahnya ataupun transkrip nilainya akan diterbitkan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang menjabat saat itu juga. Nah, karena nanti kedua proses ini Bapak Ibu, perbaikan dan penerbitan ulang ini akan dilakukan melalui sistem manajemen ijazah kita. Jadi pun untuk isiannya menggunakan pendekatan yang sama, kita akan melakukan penarikan data satuan pendidikannya, data peserta didiknya, termasuk nanti data kepala satuan pendidikannya untuk perbaikan maupun penerbitan ulang ini. Sedangkan kalau yang ketiga, pencetakan ulang ini dalam hal ijazah yang tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Ketika dokumen elektroniknya masih ada, ijazah ataupun transkrip nilainya tinggal dilakukan pencetakan ulang sesuai dengan ketentuan terkait dokumen elektronik Bapak Ibu. Tapi kalau nanti dokumen elektroniknya hilang, maka kita akan masuk ke ketentuan terkait penerbitan ulang ijazahnya. Nah, ini perubahan kebijakan gitu Bapak Ibu ya, ketika berbicara tentang ijazah yang terbit sejak tahun lalu, tahun 2025. Nah, sedangkan Bapak Ibu, untuk ijazah-ijazah yang terbit di tahun 2024 sebelumnya, yang belum diterbitkan menggunakan sistem manajemen ijazah, yang masih menggunakan belangko ijazah, pendekatannya masih sama dengan kebijakan yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, yaitu dengan diterbitkannya surat keterangan kesalahan penulisan ijazah ataupun surat keterangan pengganti jasa ataupun fotokopinya tetap perlu dilakukan pengesahan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan. Nah, ini mungkin mengingatkan kembali kalau surat keterangan kesalahan ini tidak menghilangkan ijazah aslinya Bapak Ibu ya, dia menjadi lampiran atas ijazahnya. Sedangkan kalau surat keterangan pengganti jasa, baik karena rusak atau hilang, ini akan berlakunya adalah surat keterangan pengganti jasa. Kalau hilang tentunya sudah tidak ada lagi jasanya, tapi kalau dia rusak, ijazahnya akan dimusnahkan Bapak Ibu. Jadi memang nanti si pemilik ijazahnya hanya akan memegang atau menggunakan si surat keterangan pengganti jasa ini. Makanya dia bernilai sama dengan ijazahnya. Nah Bapak Ibu, untuk persyaratannya, tata caranya, format-format yang diperlukan terkait penerbitan surat keterangan ini maupun untuk pengesahan fotokopinya, ini kita jelaskan lebih lanjut di dalam pedoman pengelolaan ijazahnya. Jadi ada di dalam ketentuan ataupun turunan dari Peraturan Menteri Nomor 58 tersebut Bapak Ibu ya. Nah ini kita atur kembali, kita tuangkan kembali di sini karena memang Bapak Ibu dengan terbitnya Permen 58 tadi, dua peraturan menteri yang memang menjadi dasar terkait penerbitan ijazah sebelumnya maupun terkait penerbitan surat keterangan ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Bapak Ibu. Untuk peraturan menteri nomor 29, juga untuk peraturan menteri nomor 14-nya. Jadi ini sudah tidak berlaku lagi dan harapannya ini tidak lagi dijadikan acuan untuk pengelolaan ijazahnya Bapak Ibu ya, untuk tidak lagi dijadikan pengelolaan ijazah untuk yang tahun ini maupun yang berikutnya.
kecuali kita berbicara untuk kasus-kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini akan kita jadikan acuan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Tetapi untuk pengelolaan ijazah di tahun lalu sampai dan tahun ini dan seterusnya, berdasarkan Permen 58, kita tidak lagi mengacu kepada kedua peraturan menteri ini. Seluruhnya pengelolaannya, penerbitannya, kita melihat Permen 58 dan juga pedoman pengelolaan ijazahnya yang menjelaskan lebih lanjut tentang ketentuan di dalam peraturan menteri 58 tersebut.